Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Cilia Putri dari kelas 5A, mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pengembangan Pembelajaran Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetisi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD, MI, SDLB, atau paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sementara itu, karakteristik atau proses pembelajaran di SMP atau MTS, atau di SMP LB atau di paket C disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Dan sedangkan proses pembelajaran di SMA, MA, di SMA LB, SMK, MAK, atau paket C atau paket C kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajar, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Penyusunan RPP. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang selanjutnya, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Nah, dalam hal ini juga dijelaskan buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama dijelaskan, guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama. Yang kedua dijelaskan juga bahwa
Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu dan atau saintifik dan atau inquiry dan penyiapan dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah disesuaikan dengan karakteristik, kompetensi, dan jenjang pendidikan. Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi, mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Selanjutnya, pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Dijelaskan bahwa kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Juga dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Maka dari itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah memutuskan atau menetapkan pada pasal 1 ayat 1 yang berisi standar proses pendidikan dasar dan menengah, selanjutnya disebut standar proses, merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Pasal 1 ayat 2 selanjutnya dijelaskan standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Terus yang memutuskan terus dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya tentang standar proses pendidikan dasar menengah ini, dalam pasal ayat 2 dijelaskan, pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan seterusnya dalam pasal 3 dijelaskan, peraturan menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan peraturan menteri ini dengan menempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.